staff kita, ke tim kita bahwa kita nggak ada anak emas dan ada anak tiri. Gitu. Oke, berarti komunikasi itu penting banget ya Bu ya. Iya, Harus dipertahankan. harus. Jadi harus benar-benar istilahnya tuh ini dulu deh, apa ya? Sebelumnya kita ngomong dulu sebelum di depan umum. Kita ngobrol dulu. Oke, siap. Ini ada lagi Bu pertanyaan dari Aisyah yang kedua. Bagaimana cara supaya kita berlaku persisten dalam meyakinkan orang, tapi tidak membuat orang lain ilfeel? Kalau kita ngotot, tapi caranya nggak tepat, kan orang bisa menghindar, Bu. Iya. Saya tuh selalu ingat pesan ibu saya, semua harus dihadapi dengan senyum. Nah, biasanya tuh kalau saya pengen sesuatu, saya mengusulkan sesuatu, saya akan senyum dulu, dan kita harus tulus ya, karena biar gimana pun ketulusan kita itu orang akan tahu, sebuta-butanya orang bisa lihat lah, ini tulus apa enggak gitu loh. Nah, saya biasanya minta tolong, minta tolong, namanya kita mau kan, nah kita akan coba terus, kalau ditolak ya coba lagi, tapi nggak boleh judes gitu loh. Dan kita juga pada saat mau minta, kita harus tahu waktu juga, lihat momen gitu loh. Kalau misalnya wajahnya yang kayaknya waktunya nggak tepat nih, nanti kita coba lagi, ngelihat tahu waktunya, kapan tahu waktu, terus tahu kondisi juga. Kemudian kita harus kita harus minta tolong, even ke anak buah kita. Kayak saya tuh, kalau misalnya ada pekerjaan, karena kerja di TV, kerja di film kan nggak ada waktu libur kan. Nah, saya minta maaf dulu, maaf ya, ganggu ya, gitu. Saya minta tolong nih, atau karena kalau misalnya kamu nolongin saya juga bisa nolongin kamu gitu loh. Jadi harus tulus, minta tolongnya juga tulus. Dan itu yang tadi saya katakan, kita harus baik, dan kita harus baik sama siapa aja. Jadi pada saat kita perlu, orang akan nolong kita. Dan saya percaya, mungkin teman-teman ada yang baca Secret ya, The Secret. Itu kalau misalnya kalau saya punya prinsip, kalau kita baik sama A, mungkin A tidak baik lagi sama kita, tapi mungkin Tuhan akan mengirim B untuk baik sama kita gitu loh. Jadi itu harus benar-benar persisten, itu nggak bisa berdiri sendiri. Persisten itu harus dengan timing, harus dengan momen, dan harus juga dengan ketulusan hati. Kalau kita minta tolongnya dengan tulus, pasti orang akan bantuin kita. Itu saya percaya. Oke, bener ya Bu ya, pepatah kalau misalnya malu bertanya sesat di jalan. Nah ini malu minta tolong sesat di jalan. Iya, nggak kesampaian. Karena kita butuh orang kan. Iya. Misalnya istilahnya sama ART aja, asisten rumah tangga. Kalau misalnya malam-malam udah jam 10 atau jam 11 kita perlu sesuatu, kita minta maaf dulu, maaf ya ganggu kamu tidur, tapi saya tetap persisten. Kalau saya mau cari barang itu, saya perlu barang jam 11 malam, saya bangunin tapi minta tolong dulu. Minta tolong, maaf ya bangunin, tapi tolong dong gitu. Dengan senyum ya, dan tidak marah-marah karena kita yang minta tolong gitu. Oke, siap Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ingat sekarang ada yang mau bertanya langsung nih Bu, kayaknya. Boleh. Langsung. Nah, Anafa boleh langsung sampaikan pertanyaannya. Jangan lupa sambil senyum, tadi sesuai pesannya Ibu Lala. Oke. Baik, terima kasih Blanka atau Blanka nih? Blanka atas kesempatannya. Saya juga sendiri dari tim Dignity Sosial. Dari mana? Dari tim Dignity Sosial, salah satu timnya. Oke. Iya, dia moderatornya juga, Kak Lala. Oke, hai. Ya, tadi aku kita nih pasti. Iya, aku rada telat karena internet aku nggak jelas. Sorry. Ini bagus banget jawabannya. Saya pengen bertanya nih, saya Anafa. Ya. Pengen bertanya, ini kan aku kan lagi jalanin divisi bahasa gitu kan. Ya. Nah, aku tuh sering banget terima komplain-komplain sama orang yang nggak mau taat aturan. Nah,
Padahal aku kan udah ngasih baik-baik kan, udah ngasih kesempatan kayak ya udah ini memang udah persetujuan kita bersama. Karena aturannya nggak bisa diganggu gugat kan, karena udah kesepakatan bersama. Terus mereka sampai ngancem kalau bakal keluar gini-gini atau segala macam. Jadi kita menyikapi mereka itu harus bagaimana Kak? Terus sampai mereka itu kayak menjelek-jelekan nama kita sendiri. Terima kasih. Oke. Pertama, kalau dia menjelek-jelekan, time will tell. Kalau saya istilahnya ya, kalau ini apa namanya menjelek-jelekan itu sama aja kita dilempar batu nih. Nah, ada dua. Kalau kita setiap batu yang kita dilempar ke kita stop, kita nggak akan sampai ke tujuan kita. Itu pertama. Karena itu orang yang menjelek-jelekan kita itu ibaratnya batu. Itu melempar kita dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan. Yang kedua, yang harus kita ingat adalah kalau orang lempar kita batunya kita kumpulin, kita jadiin bangunan yang bagus itu. Kita bisa jadiin istana dengan batu yang dia kasih. Karena waktu itu ya, waktu saya jadi direktur programmingnya RCTI, saya pernah dikasih tahu sama Ilham Bintang. Ilham Bintang tuh yang punya Check and Recheck, wartawan senior banget. Si Bang Ilham tuh bilang, Mbak Lala tuh duduk di kursi panas loh. Semua orang membakar gitu loh. Saya bilang, ya saya kan nggak bisa terus setiap kali orang mau bakar saya lempar, tapi gimana caranya supaya ini kursi yang saya dudukin itu nggak didatengin sama api gitu. Ya, itu salah satunya saya selalu minta doa ibu saya. Saya yakin banget itu doa ibu itu pasti manjur. Saya tuh setiap kali itu kan kalau di TV itu kan rapor kita, apalagi di programming, rapor kita itu kan rating. Jam 10:15 itu rating keluar. Datang tuh di email kita, jreng. RCTI harus nomor 1. Saya jam 10 tuh udah telepon ibu saya, Ma, doain ya, Mama, doain ya, Mama, tolong, gitu kan. Itu yang paling penting, doa ibu tuh, doa itu paling penting kalau orang yang mau jahatin kita. Kedua, orang itu, sekali lagi saya istilahkan dengan batu ya. Kalau kita siram terus air, yang namanya karang aja lama-lama dia akan. Jadi, ya orang kalau marah-marah, kita hadepin dia dengan senyum, dia lama-lama malu juga. Kalau saya, kalau berhadapan ya, kalau orang marah-marah berhadapan, saya akan tatap matanya. Kalau dia udah marah, sudah puas marahnya. Sekarang saya jelasin. Dan selalu saya, kalau kamu di posisi saya gimana gitu, atau saya di posisi kamu, gitu. Karena kita nggak bisa, istilahnya kita tidak bisa memaksa orang, atau kita tidak bisa menjadikan orang itu tidak marah sama kita. Itu sifatnya dia, itu di luar kontrol kita gitu loh. Orang mau sifatnya marah-marah, orang yang iri sama kita, itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita lakukan, kita menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih baik, supaya dia nggak punya ada alasan untuk protes. Diprotes di mana-mana ada. Saya nggak akan bilang kita harus, kalau bisa orang yang lagi marah-marah kita senyumin. Walaupun kita keselnya setengah mati. Ya saya nggak ngomong ke bahwa saya nggak pernah marah-marah, tapi saya akan marah balik kalau orangnya benar-benar keterlaluan. Dan ini dilatih kan, kita untuk melatih. Saya bukan orang yang sabaran, tapi saya bisa kontrol emosi saya. Saya marahnya nggak akan teriak-teriak, karena sama aja bohong. Kita menurunkan derajat kita. Jangan, kita tetap ada di atas. Kita di atas itu dengan kita yang jadi orang yang kuat. Kita yang jadi bijaksana, kita lihat dia. Kita tatap matanya gitu loh. Kalau orangnya rame, satu-satu saya tatap matanya. Ini apa namanya, kalau masih bisa diajak ngomong baik-baik, tapi saya cynical. Entah kelebihan, entah kekurangan. Saya akan ngomong satir, saya akan nyindir gitu loh. Tapi dengan nada yang ini, dengan nada yang sabar, dengan senyum, walaupun sebenarnya senyum dari saya itu nikam gitu. Jangan dipancing emosinya. Karena kalau kita dipancing emosinya, kita kacau, kita mau ngomong apa kan salah kan. Jadi kita harus benar-benar, saya
Doa, ya Tuhan kasih saya kesabaran. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Terus aja gitu. Saya doa aja terus gitu. Sambil saya tatap mata orang itu satu-satu. Gitu. Karena yakinlah, kalau niat kita baik, orang akan merasakan kok. Tapi it's not easy. Kalau mau cari gampang ya ikut marah. Ya mau ngancam keluar ya ada titik, ya silakan gitu. Kalau misalnya saya, di staff saya misalnya, dia ngancam mau keluar. Ini apa namanya, saya bilang silahkan. Walaupun dalam hati mati gue gitu kan. Tapi kita harus ini silahkan gitu. Saya sering diancam, apalagi kan saingan misalnya mau ngambil orang. Nanti ada satu cerita. Waktu itu ada anak baru tamat kuliah tapi dia pinter. Jadi saya ngajarin dia. Baru 8 bulan dia. Saya ngajarin karena saya ngelihat ini anak potensial banget. Tapi ya namanya manusia ya, kadang-kadang dikasih kebaikan kayak gitu jadi naik kepala. Terus satu hari bulan ke-8 dia bilang, Bu, saya kok belum naik gaji? Saya bilang, kamu baru kerja 8 bulan. Dan di MNC itu ada peraturan kan, nggak bisa serta-merta langsung naik gaji gitu. Terus dia bilang, peraturannya 2 tahun ya? Iya, kalau nggak salah peraturan pemerintah ada berapa gitu kan. 2 tahun. Terus udah gitu, dia bilang, saya ditawarin TV lain. Ada TV baru. Saya waktu itu CTI, yang nawarin dia tuh TV nomor 10 apa. Pokoknya TV baru, dia bilang gajinya 3 kali lipat. Saya bilang silakan. Saya bilang gitu. Orang-orang kaget karena dianggapnya karena saya ngajarin dia langsung, jadi dibilangnya dia tuh anak emasnya Ibu Lala gitu lah. Tapi pada saat dia setengah jam saya kayak gitu mau keluar, saya bilang silakan. Saya bilang good luck for you, saya bilang gitu. Bagus ada TV yang mau nerima kamu, saya bilang gitu. Dia pikir dengan 8 bulan dia pikir dengan 8 bulan bekerja, dia sudah dapat ilmunya semua. Padahal kan itu, saya balik lagi, saya katakan bahwa semua organisasi itu nggak bisa berdiri sendiri satu orang, bukan karena satu orang. Pasti perlu sekampung gitu. It's like a village. Kalau misalnya dia bagus, itu karena sistem kelilingnya mendukung dia untuk jadi bagus gitu loh. Ya, ini apa namanya, ya good luck aja kalau TV lain nerima dia 3 kali lipat. Karena tim kita yang bagus, bukan dianya seorang yang bagus itu. Itu. Yang pasti harus jaga emosi. Ya. Soalnya aku bukan tipe yang marahan, tapi malah nangis kalau dimarahin. Jangan nangis juga di depan orang. Jangan. Iya. Saya lupa tadi cerita. Nah, itu diajarin ibu saya ngadepin dengan senyuman. Ayah saya ngajarin, jangan kamu tunjukin perasaan kamu. Di kantor itu jaga banget. Kalau seneng nggak boleh terlalu seneng, kalau benci nggak boleh terlalu benci, kalau marah nggak boleh terlalu marah, tapi baik juga jangan terlalu baik, karena kalau kita terlalu baik kita diinjek orang. Itu yang tadi saya katakan, working with your heart atau follow your heart, but don't forget to bring along your brain. Betul. Nah, selalu bilang kan cuma follow your heart gitu loh. Brainnya jangan lupa dibawa gitu loh. Betul. Baik. Makasih jawabannya sudah memuaskan. Terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Thank you, Lala. Sama-sama. Kak Lala, kalau misalnya kita mau buat bisnis, misalnya iseng-isengan atau kerja bareng sahabat supaya nggak ribut tuh, apa aja sih? Kak Lala kan berpengalaman nih, udah 20 tahun, ketemu banyak orang. Ngomong di depan dan jangan gampangin. Jangan balik lagi, jangan ntar deh. Saya itu percaya orang yang tertulis. Aku dari yang itu harus tertulis. Kadang dari itu apa? Instagram. Kadang ada beberapa kampus yang ngajain. Halo. Enak, katanya enak. Ya. Halo. Pakai ini lebih enak. Suaranya kok nggak lebih mantap. Mungkin boleh Itu siapa sih? dulu. Ada suara siapa yang masuk ya? Nggak tahu suara. Sepertinya sedang makan. Oh, oke. Ya, kita sama temen tuh memang susah ya. Orang bilang kan jangan bisnis sama temen. Kalau misalnya bisnis dulu baru jadi teman boleh. Tapi kalau udah jadi teman memang susah. Tapi kembali lagi ke harus semuanya tertulis.
harus detail di depan, ngomong pahit di depan, detail di depan. Terus kalau misalnya, ya saya pernah pengalaman lah, bisnis sama temen, terus udah jatuh tempo nggak bayar-bayar, terus dicariin nggak ada. Tapi balik lagi, saya balikin lagi, perjanjian kita gini. Tapi kalau ketemu ya biasa aja. Kalau ketemu nggak ikut berantem. Jadi pada saat di ruangan kita ngomongin kerjaan ya boleh berantem, tapi begitu keluar ya udah nggak boleh berantem. Tapi kalau sama teman makin kita deket, makin harus lebih detail di kontraknya, di dealnya itu harus detail dan tertulis ya, semuanya tertulis dan keep all the dokumentasi. Dan kalau misalnya mau nagih atau mau marah ya pakai surat. Karena kadang-kadang kalau misalnya ketemu kan emosi ya. Jadi saya kalau bisa sih saya pakai surat aja. Jadi ini ketentuan perjanjian segini tidak dilakukan gini gitu. Surat-suratan padahal ketemunya ya ngobrol-ngobrol. Begitu ketemu sih bagian ngobrol-ngobrolnya aja. Susah soalnya kalau sama teman emang. Tapi kita kan kadang-kadang kan ada kelebihan kita, kekurangan teman kita, sehingga kita perlu untuk bekerja sama, berbisnis gitu loh. Atau kalau tadinya nggak berteman karena cocok jadi berbisnis lah gitu. Tapi harus di depan tuh harus perjanjiannya harus benar-benar detail. Dan ini apa namanya? Ya detail lah semuanya. Pahit-pahit lah ngomongnya di depan. Benar. Iya. Oke, bener banget yang tadi Bu Lala bilang, banyak banget kata-kata bagusnya. Aduh, harus dicatat nih teman-teman di note ya. Follow your heart, but follow your heart, don't forget to bring your brain. Bener banget. Karena kalau bisnis kalau nggak pakai hati nggak jalan. Apapun bisnisnya, apalagi bisnis kreatif, apalagi film. Kalau saya sih berasa banget kalau baca skrip ya, kalau ceritanya misalnya kalau lucu saya ketawa atau saya nangis, dan kalau misalnya saya baca nggak kepengen selesai sampai habis, itu insya Allah tuh sukses. Waktu saya di Indika Entertainment ada skrip cinta, judulnya Cinta yang main Desi Ratnasari sama Primus. Saya baca biasanya 10 episode pertama dalam semalam sekali baca. Nah itu, tapi kalau ada skrip yang saya baca baru 10 halaman, aduh males banget, saya ngerasain itu kerja. Aduh, nggak jalan deh pas itu. Wow. Kayak nonton series aja gitu loh. Kalau kita nggak kepengen selesai-selesai, walaupun udah pagi, pengen terus gitu, itu bagus. Wow. Pertanyaannya udah numpuk nih Kak, tapi kita mau lanjutin dulu nggak ke presentasinya? Q&A aja lah sambil, jadi langsung teman-teman Q&A aja tahu apa yang kepengen mereka tahu gitu loh. Kalau udah tahu, jadi saya nggak bisa cerita. Oh iya, satu lagi, kita harus kerja tuh bukan hanya kerja keras, harus kerja cerdas. Saya ini orangnya pemalas. Jadi kalau saya bisa kerja cerdas, saya lebih memilih kerja cerdas. Misalnya kalau kerja keras tuh kita kerja, misalnya kita pulang, kalau kerja di TV kan pulang paling cepat jam 10 malam. Kalau kita kerja cerdas, kita bisa pulang jam 8 malam atau 7 malam, why not gitu loh. Wow. Karena orang-orang selalu bilang harus kerja keras. Enggak, kalau saya bilang harus kerja cerdas. Kalau kerja 10 jam nggak ada hasilnya, mendingan kerja yang 3 jam tapi hasilnya banyak kan. Oke, ini ada lagi Bu pertanyaan dari Shirley. Siapa? Shirley. Hai Shirley. Oke, tips caranya menjadi produser film dan mencari pemeran film yang cocok dengan karakternya. Apakah diinfokan lewat media sosial atau bagaimana? Oke. Dan apakah kita orang biasa bisa menjadi pemain film? Tujuh. Ada 3 tadi pertanyaan. Oke, pertama jadi produser film. Kalau saya tidak percaya sesuatu yang instan. Yang namanya produser film itu harus mulai dari bawah. Ya, karena kita bisa merencanakan sesuatu kalau kita jadi tim dulu gitu loh. Makanya saya tadi tekankan bahwa start seawal mungkin. Jadi pengen jadi produser, mulailah ikut community film. Terus kan community film itu kan ada yang kreatifnya, ada yang
bagian manajemennya. Jadi itu ada line producer, ada pertama tuh ada asisten produksi, asisten sutradara, itu memanage-nya kan. Itu mulai dari kru aja, supaya pada saat kita jadi produser kita ngerti gitu pekerjaan orang-orang, kita bisa memahami pekerjaan orang-orang walaupun tidak perlu spesialisasi. Jadi ikut komunitas, belajar bikin, jangan meremehkan komunitas kecil. Mulai dengan jadi produser film pendek, atau jadi FTV, atau sinetron. Sekarang banyak banget. Sekarang tuh semua orang bisa bikin film. Dengan kamera handphone kita bisa bikin film. Nah, belajar di situ. Nah, sebagai produser, kita juga harus tahu budgeting. Jadi belajar basicnya finance, bikin budget gimana. Terus kemudian kita harus sering nonton film, dan kita analisa itu filmnya mahal kenapa ya, kan di sekarang ada di apa namanya di internet kita bisa lihat film ini budgetnya sekian, dapat penonton sekian. Itu informasi seperti itu di internet banyak banget. Nah, kita harus pelajari ini apa namanya, kenapa film ini mahal, kenapa film itu murah. Jadi kalau mau jadi produser harus mulai dari bawah lah. Ikut, kita bikin event aja itu udah bisa, awalnya bisa jadi produser gitu loh. Karena pada saat develop, kalau biasa buat event pasti bisa lama-lama, bener? Karena iya, lama-lama bisa. Jadi nggak ada yang instan ya, Dit. Semua tuh harus kita pelajari. Itu kan mesti develop. Misalnya kita develop cerita. Gimana kita bisa tahu cerita ini bagus apa enggak kalau kita tidak sering nonton film, kita tidak sering baca skrip. Sekarang tuh mau baca skrip tinggal buka internet, kita mau nonton gampang sekali film yang kita dapatkan gratis. Kita bisa lihat film yang bagus apa enggak. Kita bandingin lagi penontonnya. Oh, film ini, kenapa ya film ini laku? Nah, kalau misalnya mau cari pemain, ya kita, kalau saya, karena saya mulai dari bawah, saya bekerja di film itu ikut dari zaman saya masih kuliah, itu jadi saya bisa bayangin pada saat dan saya nonton semua film. Saya nggak memilih genre kecuali horor. Saya karena penakut, jadi saya nggak berani nonton. Jadi pada saat kita baca skrip, kita udah ngebayangin, oh pemainnya si A, pemainnya si B. Kadang-kadang tuh menemukan orang itu yang saya bilang, kita harus bergaul dan di mana aja. Saya ketemu Agus Ringo karena diwawancara di radio. Ini orang lucu banget. Pada saat saya telepon, dia bilang, menurut dia di prank. Nggak mungkin Lala Hamid telepon dia ngajak main film. Kedua, bilang, gue nggak cakep. Kenapa gue diajak main film? Dia bilang, saya kasih nomor telepon saya telepon balik. Saya bilang, suruh dia telepon balik. Memang benar ini saya Lala Hamid. Kemudian saya bilang, saya nggak ngeliat orang dari ganteng aja, tapi karakter. Kalau aku ngeliatnya dari ganteng. Kalau ganteng nggak bisa apa-apa, nggak bisa acting, percuma, capek lah. Terus jaga, terus mukanya supaya ganteng. Dia marah, dia tetap ganteng, itu dia bangun tidur, dia tetap ganteng, ya capek lah. Karakter yang paling kuat. Itu karakter itu, dan ya mau acting ya, maksudnya kayak Reza Rahadian jadi apa aja, dibotakin, kayak diapain mukanya, dia oke aja, dia nggak takut dia dianggap nggak ganteng gitu loh. Ini terus kalau mau jadi pemain ya mesti rajin-rajin casting. Again, kalau kita casting tapi kita nggak punya networking, susah juga. Ini apa namanya, nah balik lagi ya, orang yang persisten itu yang bisa maju. Betul. Karena kalau casting sekali ditolak, habis itu dia nggak mau lagi casting. Padahal casting itu bukan nyari yang paling ganteng, yang paling cocok gitu. Tapi memang dengan fenomena drakor itu hanya orang-orang yang ganteng dan cantik yang bisa. Padahal sebenarnya yang bisa bertahan itu yang punya karakter. Kalau kita ngelihat Tom Cruise gitu loh, dia nggak ganteng. Tom Hanks itu nggak ganteng, tapi dia karakternya kuat. Betul. Will Smith juga nggak ganteng. Gitu. Siapa lagi yang nggak ganteng? Banyak banget yang nggak ganteng, tapi bisa bertahan. Matt Damon. Iya, dia kurang. Matt Damon sama Ben Affleck, kan mereka tuh sahabatan. Ben Affleck ganteng dari kemana-mana gitu loh. Tapi
who is he now? Where is he now? Gitu. Sekarang dia di mana? Tapi Matt Damon tetap aja berkebar gitu. Yang ganteng sih George Clooney sih, aku klub. Itu sih my husband. Iya itu ganteng banget, seksi. Ganteng banget itu kan. Makin tua makin ganteng itu. Iya dia tua-tua jadi banget. Oh jadi banget. Ya kan kayak kita bisa lihat lah. Kayak kemarin saya lihat foto Johnny Depp, Leonardo DiCaprio sama satu lagi si Brad Pitt. Seumur sekarang karena drugs, karena dan lain-lain, Johnny Depp mukanya udah tua banget. Si Leonardo DiCaprio kalah sama si Brad Pitt. Brad Pitt makin tua makin ganteng. Tapi di lain pihak George Clooney makin tua. Dulunya mungkin dia nggak ganteng waktu dia di George Clooney sih gila sih. Tapi sampai tua makin ganteng. Sean Connery lah makin tua makin ganteng. Gitu. Jadi nah, cuma balik lagi ya, harus punya karakter. Dimanapun kita harus punya karakter. Jadi pemain kalau kita nggak punya karakter nggak kemana-mana. Jadi dan di Indonesia, maaf ya, kalau di Indonesia itu orang itu harus ganteng banget atau jelek banget, harus cantik banget atau jadi harus banget gitu. Jadi atau mukanya jahat banget gitu loh, atau lucu banget. Jadi yang mediocre agak susah. Kalau saya sih melihat ini orang ada starnya apa enggak. Tapi starnya itu bukan berarti dia paling ganteng ya. Kalau kamu lihat di dalam suatu ruangan, orang mana yang mukanya kamu inget, yang paling menonjol, nah itu yang punya star quality. Ada orang yang cantik, tapi kita lupa terus nih. Atau ganteng, kita lupa terus dia siapa. Adalah, saya nggak mau nyebut nama, kayak di Indonesia ada cewek, cantik banget gitu loh. Tapi setiap kali saya baca skrip, kok nggak keinget ya dia. Not my top of mind gitu loh. Ya nggak kemana-mana. Karena tidak menonjol gitu loh. Karakternya nggak kuat. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oke, ini agak berkaitan dengan industri musik sedikit, gak apa-apa Bu ya? Gak apa-apa, saya kan dulu Sony Musik. Iya, saya pernah baca tuh Bu itunya. Yang produserin albumnya Vidi Aldiano. Itu baru, dulu kan waktu di Sony Musik, Sheila on Seven, Padi, Coklat, Rif, siapa lagi tuh? Sheila on Seven? Yes! Oh my God, I didn't know. Aduh, gue suka banget. Ya kan dulu waktu di Sony Musik saya produser mereka, saya marketingnya mereka. Gue suka, aku suka. Nah, I love band. Balik lagi ya. Kalau cowok-cowok band tuh kenapa sih selalu nggak ganteng tapi selalu menarik ya, Kak Lala? Karisma, they have character. Yes, lagi ya. Saya kasih contoh ya, Sheila on Seven. Mereka itu datang ke Sony Musik nggak janji sama siapa-siapa, nggak janji sama Pak Yan. Dulu kan A&R direkturnya di Sony Musik tuh Pak Yan Johan. Mereka cuma show up gitu, gile. Show up. Udah gitu tau nggak, dari reception ditanyain, udah janji belum? Wah Pak Yan sibuk. Ini apa namanya? Terus dia bilang nggak bisa, mesti buat janji. Dia merayu reception, dia bilang mereka tuh tidak punya uang untuk nginep. Jadi mereka tuh harus balik lagi hari yang sama. Jadi mesti balik ke Jogja. Jadi kalau mesti balik lagi, mereka nggak punya uang. Merayu-rayu lah si reception itu. Akhirnya ketemu sama Pak Yan. Udah gitu Pak Yan nunjukin ke saya. Saya bilang, wah jadi nih Pak, langsung sign deh. Terus sudah gitu kan. Begitu desain, dia bilang, saya nggak punya uang, boleh minta duitnya untuk bayarin dia pulang ke Jogja. Itu persisten, itu yang saya bilang. Kalau dia nggak punya mental persisten, pada saat reception bilang, nggak bisa ketemu sama Pak Yan, tinggalin aja demonya. Mungkin kita akan dengerin demonya mungkin 3 bulan lagi apa setahun lagi, karena satu hari di Sony Musik itu bisa terima demo kan ratusan. Tapi karena dia persisten dan dia melakukan persistennya tanpa paksaan ya, maksudnya bukan tanpa paksaan, dia maksa tapi dengan melas gitu loh. Receptionnya kesian kan, nggak punya uang Mbak, mau pulang ke Jogja, jadi mesti ketemu, melas banget kan. Persisten tapi melas gitu loh. Ada orang kan persisten tapi dengan maksa gitu. Kalau lo nggak ketemuin gue hajar lo, atau lo nggak tahu gue siapa gitu kan. Nah, itu sering banget tuh saya dengar tuh. Lo nggak tahu saya siapa. Kamu nggak tahu saya siapa. Oke deh. Gitu. Oke, ini pertanyaannya, bagaimana cara terjun ke dunia musik, Bu? Apakah
harus langsung datang kayak tadi atau bikin lagu dulu atau bagaimana? Kalau si Sheila on 7 dia bikin lagu dulu. Yang harus sih, yang pasti ya, kalau kamu misalnya penyanyi atau band, itu harus bikin demo dulu, harus bikin demo. Kalaupun penyanyi juga kamu harus bawa contoh suara kamu harus nyanyi, rekam. Dan dulu mungkin suami saya nggak ada. Suami saya itu jual mobil untuk bikin demonya Ungu. Dia mesti jual mobil 2 untuk bikin album demonya Ungu. Kalau Sheila on 7, dia itu bikin 1 album, tapi dia siarin dulu di radio di Jogja. Baru dia sampai. Nah, harus bikin demo. Dan kembali lagi, kondisi sekarang kalian dimudahkan sekali untuk bikin demo. Dengan handphone aja bisa bikin demo musik gitu loh. Jadi bikin demo lagu. Ini yang nanya penyanyi atau solo atau band? Solo. Kayaknya. Solo, oke. Kalau solo, kamu nyanyi. Kan sekarang kan ada karaoke, ada -1. Kamu nyanyi lagu yang kamu jangan nyari lagu yang paling susah, karena ini bukan untuk festival. Cari lagu yang paling kena di hati kamu, yang kamu bisa menyanyikannya dengan cinta, dengan penuh perasaan. Kamu bayangin kalau misalnya lagunya lagu sedih, kamu ditinggal sama pacar kamu, atau ditinggal sama orang tua kamu. Kalau lagunya gembira, kamu bayangin yang gembira, karena kalau kamu nyanyi dengan hati, kita bisa ngerasain. Nah, balik lagi, kedua, saya dapat pelajaran ini dari Tommy Mottola. Tommy Mottola itu dulu yang punyanya Sony Music, bosnya, bekas suaminya si Mariah Carey, sekarang suaminya Maria Mercedes itu siapa, Thalia. Dia bilang, dalam salah satu pidatonya dia bilang, kalau ada penyanyi datang ke kamu, atau manajer atau siapalah bilang, oh dengerin nih lagunya, dia suaranya mirip Raisa, atau suaranya mirip Celine Dion, atau kamu jangan duluanin, jangan diprioritaskan. Tapi kalau misalnya datang ada satu penyanyi, ini dia punya karakter, suaranya lain daripada yang lain, itu kamu dengerin dulu. Karena jadi follower itu, jadi Me Too itu nggak akan jadi susah. Gitu. Kalau kamu mau niru Raisa, kamu nggak akan bisa lebih bagus daripada Raisa. Betul. Tapi kalau kamu punya karakter seperti Isyana, dia punya karakter sendiri, dia bisa naik sendiri. Dia nggak perlu saingan sama si Raisa, dia punya pasar sendiri. Dan dia punya kelebihan, dia bisa mencipta lagu, dia bisa main musik. Mungkin orang bilang cantikan Raisa daripada Isyana, tapi Isyana punya karakter yang kuat, sehingga bisa naik sama-sama gitu loh. Jadi harus find your own karakter dan kelebihan kamu. Jadi jangan kamu paksain jadi orang lain, jadi diri kamu sendiri. Gitu. Dan ya sekarang balik lagi, mudah banget untuk jadi penyanyi. Kamu rekaman sendiri, kamu masukin YouTube sendiri, tanpa recording company bisa jalan gitu. Kayak ada siapa itu? Ziafi, penyanyi Malaysia. Saya contohin yang lain ya, supaya kalau saya contohin ke Indonesia jadi kayaknya gibah. Ziafi itu dia nyanyi, dia masukin YouTube. Dia tidak recording company, orang dengerin, dia punya karakter sendiri. Tahu nggak lagunya dia yang apa ya? Pernah tahu Ziafi? Kalau di Indonesia siapa ya? Jadi dia mulai dengan YouTube gitu loh. Kayak Afgan aja. Afgan itu dia ikut Indonesian Idol, nggak masuk 10 besar. Dia rekaman sendiri aja di Wannabe. Ini kan ada tempat untuk rekaman. Kemudian orang dengar suaranya luar biasa gitu. Dia bisa jadi gitu. Sekarang kalau kalian mau jadi penyanyi, nggak mesti ke recording company. Bikin aja lagu, masuk ke YouTube, masuk ke Instagram kamu. Kalau emang bagus, akan di kemana-mana gitu loh. Kayak Weird Genius itu dia tidak masuk recording company, dia masuk ke YouTube gitu loh. Tapi karena dia punya something else, lagunya itu yang lagunya Lati, itu kan video klipnya juga luar aneh gitu loh. Lain daripada yang lain, akhirnya ngetop kemana-mana gitu loh.
balik lagi karakter harus ada dan persisten. Dan sekarang nggak mesti lewat recording company. Kalau menjadi penyanyi lebih gampang. Tapi balik lagi juga sekarang karena begitu gampangnya jadi penyanyi banyak banget, band juga banyak banget. Jadi you have to be really special untuk naik gitu. Ada cara yang gampang, ada cara yang susah. Tapi balik lagi, kalau menurut saya yang namanya prank, hoax, atau berita-berita kayak gitu itu nggak bertahan lama. Kalau kamu benar-benar jadi penyanyi yang bagus, ya bikin yang paling bagus. Jangan pakai cara, ada orang yang pakai cara yang gampang kan, bikin hoax, bikin prank, atau settingan, atau apa, itu one night wonder aja. Sekali ngetop, abis itu nggak ngetop lagi. Gitu. Oke, berarti penting banget ya Bu ya bikin sesuatu yang unik dan luar biasa. Karakter kamu harus something gitu. Apa sih suara kamu paling bagus? Karena kalau menyanyi pakai hati, orang bisa ngerasain kok. Oke, Bu, ini banyak banget. Ini saya rangkum aja. Ada yang nanya cara menjadi seorang bos, apakah harus tahu segala kegiatan bawahannya secara detail, dan bagaimana cara kita self-branding ala ibu, sehingga kita unik dan nggak fake. Oke. Kita tahu semua anak buah kita. Oke. Kalau saya itu harus trust ya. Ke tim kita harus trust. Kamu kasih dia CCTV 24 jam, ngikutin dia, itu juga nggak menjadikan orang itu jadi lebih rajin bekerja. Jadi itu harus leadership itu, mereka trust kamu trust mereka. Itu orang tuh kalau dikasih trust, itu dia akan bekerja lebih kuat. Tapi memang tidak semua orang bisa dikasih kepercayaan seperti itu. Jadi harus randomly kamu harus ngecek, harus ada banyak hal yang bisa untuk tanpa kamu CCTV 24 jam. Ada pertanyaan-pertanyaan random, ada cek random gitu, itu harus dilakukan sehingga orang itu tahu. Tapi kalau kamu dari awal udah nggak percaya, ya susah gitu. Karena kepercayaan itu penting. Makanya tadi saya ngomong kita harus tahu how to manage our staff gitu loh. Gimana ngasih mereka motivasi bahwa visi kamu, misi kamu itu diketahui anak buah kamu. Jadi anak buah nggak ngira-ngira gitu, staff itu nggak ngira, ini maunya apa sih, bulala gitu. Enggak. Jadi dari awal kamu udah jelas, kita tujuannya ini sama-sama, help me to help you, I help you, juga gitu loh. Jadi saling tolong-menolong. Karena nggak akan jalan kalau cuma pemimpinnya yang bagus, atau nggak akan jalan kalau cuma staffnya yang bagus itu. Dan trust itu harus ada. Walaupun ada juga bos-bos yang mereka pakai manajemen by fear. Jadi bikin manajemennya dengan ketakutan. Jadi orang-orang takut datang telat, takut ngomong, takut apa. Kalau saya bukan tipe yang kayak gitu. Saya open, orang tuh mesti proaktif juga staffnya dan dipercaya. Saya kadang-kadang sering ada hal-hal yang saya ngecek, jadi kayak staff saya ngakunya sakit, gampang aja. Apalagi sekarang kan punya sosial media, orang-orang suka kepleset di sosial media. Ada staff saya yang ngakunya sakit, padahal dia jalan-jalan ke Bali, pulangnya hari Senin mestinya pulang, dia ketinggalan pesawat atau apa, pulangnya baru Senin, jadi masuk kerjanya Selasa, Seninnya ngakunya Seninnya dia bilang sakit, jadi nggak masuk. Saya tinggal ngecek sosial medianya, taunya masih di Bali, belum pulang. Sekarang lebih gampang untuk ngecek-ngecek seperti itu. Tapi kalau nggak ada kepercayaan, kita jadi sakit jiwa sendiri gitu loh. Karena mikirin, apalagi kalau misalnya anak buah kita udah banyak. Kalau misalnya mungkin kalau anak buah kita 10, 20, kita bisa. Tapi kalau udah 500 ke atas, 1.200, ya mesti pakai hati, pakai ini juga, feeling juga gitu loh. Gitu. Oke, berarti penting banget ya Bu ya jaga jejak sosial, apalagi sekarang banyak banget hoax segala macam. Tapi memang ya dulu tuh slogannya di RCTI kita ada acara namanya Sergap.
kejahatan itu ada kalau ada kesempatan. Jadi jangan kasih kesempatan orang untuk berbuat salah, jangan kasih kesempatan orang untuk berbuat jahat. Jangan dikasih peluang gitu. Dan ngecek itu harus perlu. Gitu. Ini banyak banget dan cerita soal rekan kerjanya, Bu. Jadi mereka ada yang dibully, digosipin, dan ngeluhin bosnya sendiri. Terus ada juga senior yang suka menuntut, menyampaikan kritik dengan bahasa kasar, terus mengalihkan tanggung jawab, dan segala macam. Apakah Ibu ada saran atau bagaimanakah pendapat Ibu terhadap kepemimpinan yang seperti itu? Itu yang tadi saya sampaikan ya. Tipe bos itu macam-macam. Ada dia managed by the brotherhood, dengan kekeluargaan, dengan family, seperti Bob Sadino dulu almarhum yang bikin Kemcik itu, supermarket Kemcik, dia melakukannya dengan kekeluargaan. Tidak 100% betul juga, karena tidak semua orang bisa kayak gituin. Orang yang dia anggap anak bisa mengkhianati dia. Gitu. Tapi ada juga di sisi lain, di ujung yang lain adalah management by fear. Jadi orang itu dibuat ketakutan, anak buahnya dibuat ketakutan sehingga nggak berani untuk bertindak, nggak berani untuk. Nah, dari atasan itu akan menurun ke anak buah. Itu kan budaya perusahaan itu kan dibentuk kan oleh yang punya. Kalau saya terus terang bukan karena Dita lagi ada di sini, saya itu kagum dengan gaya kepemimpinannya papanya Dita. Enggak, dia terlalu baik. Gila, enggak, jangan kayak dia, terlalu baik. Oh, no. Nah, itu orang suka salah. Orang pikir dia terlalu baik sehingga orang pada ngelunjak sama dia. Enggak. Padahal dia tahu kapan dia akan bertindak. Ya, tapi kalau ke anak sendiri dia keras juga. Oh, ayah saya. Aku nggak apa-apa aku nggak dikasih izin macem-macem parahnya. Memang karena kalau orang tua, yang namanya orang tua, ayah saya itu mendidik saya lebih keras, lebih galak daripada ke anak buahnya sendiri. Iya, lebih baik ke karyawan daripada ke gue. Nah, karena mendidik itu tidak dengan itu yang tadi saya ngomong, Om Bob Sadino itu mendidik anak buahnya dengan kekeluargaan sehingga ada 1-2 yang nunjak dan menusuk dia dari belakang. Tapi kita harus tahu kapan kita harus bertindak gitu loh. Kalau papanya Dita, bukannya saya tidak pernah kerja sama beliau, tapi saya beberapa kali kerja sama beliau. Dia kalau negur orang tidak di depan orang lain, jadi tidak mempermalukan. Tapi orang yang dimarahin sama dia banyak. Dia punya cara sendiri gitu loh untuk. Nah, itu bos yang baik itu dia tidak mempermalukan, kecuali memang parah banget. Cuma ada bos yang tidak mau anak buahnya pinter. Banyak itu, karena dia nggak mau anak buahnya lebih pinter dari dia. Nah, kembali lagi kalau misalnya tadi untuk ada teman-teman kantor yang jahat sama kita, itu mau ke ujung dunia manapun itu ada. Iya ya, tiap kantor pasti ada. Tiap kantor pasti ada. Betul. Kayak film aja, ada yang bagus, ada yang baik, ada yang antagonis, ada yang villain, ada yang jahat, ada yang di bagian yang dianiaya terus, itu ada. Jadi kita nggak bisa berhindar. Tadi saya ceritakan kalau kita orang yang jahatin kita perhatiin terus, ya kita nggak akan maju. Kita nggak sampai tujuan. Kalau misalnya setiap kali kita ada orang yang lempar kita batu atau kita gonggongin kita berhenti. Digonggong kita berhenti. Kita nggak akan sampai tujuan kita. Nah, yang paling bagus adalah kalau kita dilempar batu, batunya kita kumpulin, kita buat istana dari batu itu, kita bangun istana kita gitu. Jadi orang-orang, kalau saya sih orang-orang yang jahat seperti itu balasnya nggak usah kita balas jahat lagi, tapi balas dengan kesuksesan kita. Itu revenge yang paling bagus itu bukan kita balas jahat sama dia, tapi kita sukses. Dengan kita sukses, dengan kita bahagia, wah, orang yang sirik sama kita itu udah kalah telak tuh, udah KO tuh, udah knock out gitu loh. Karena kalau kita balik jahat, kita menurunkan derajat kita, menurunkan level kita gitu. Jangan orang nurunin level kita yang harus naik gitu loh. Gitu.
udah puas belum dengan pertanyaan tadi? Karena contoh saya tapi saya banyak contoh gitu loh, bahwa seperti tadi Dita ngomong, mau di ujung dunia manapun itu orang yang jahat sama kita banyak. Dan makin tinggi kita, haters kita juga makin banyak. Yang love sama kita banyak, tapi yang haters kita juga banyak. Balik lagi juga, makin kita dikasih berkah yang besar sama Tuhan, makin juga dikasih cobaan yang besar. No freelance in this world. No freelance. Jadi ya pasti nggak adil dong kalau misalnya ada orang dikasih kekayaan, kecantikan, keluarga atau apa, terus nggak ada cobaan, sementara ada orang yang lain tidak dikasih kekayaan, tidak dikasih kecantikan, hidupnya susah pula. Nggak mungkin gitu. Tuhan tuh adil. Tapi adilnya itu bukan semua orang bagi 100 ya. Betul. Ada orang yang dikasih 100, tapi cobaannya 90. Ada orang dikasih 10, cobaannya 9 gitu loh. Betul banget. Aku bilang Tuhan adil sih sebenarnya, tapi kayaknya nggak kelihatan aja. Orang merasa oh yang itu lebih gampang, padahal nggak sama sekali, gile. Kita nggak tahu, tapi asal kita yakin bahwa rencana Tuhan yang terbaik, ya kita jalanin semuanya enteng aja gitu. Betul. Yakin aja gitu. Yakin aja. Saya kalau dikasih banyak berkah, malah saya deg-degan, abis ini dikasih cobaan apa ya? Believe me, saya berteman sama orang yang paling susah, yang nanti malam makan nggak tahu makan apa, sama yang bisa makan orang berapa banyak pun, ini apa namanya, hidupnya sama susahnya, cobaannya juga sama. Betul. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan bagus banget, Bu. Nah, ini dari Azra Pinanitya. Ibu, saya mau tanya, baru-baru ini saya realize that having a professional mentor is important. Saya pernah bertanya ke founder-founder organisasi mereka dan bilang, I have to value to offer a value. Kalau ada yang mau jadi mentinya Ibu Lala, kira-kira value apa yang Ibu akan cari? Yang akan jadi saya, mentoring. Jika Ibu menjadi mentor, ya. Yang saya nggak nyari. Terus terang saya orangnya itu tidak mencari, apalagi sekarang ya. Kalau saya itu sekarang udah mikir gimana saya ninggalin legacy buat orang-orang, gimana caranya supaya hidup saya bisa bermanfaat buat orang lain. Saya nggak milih orang, tapi saya mau orang yang mau punya disiplin dan mau belajar gitu loh. Mau belajar, karena kalau kita haus dengan belajar, kita akan maju terus. Betul. Kita harus mau belajar, sama siapa aja kita harus belajar, dan tidak tiap hari kita harus belajar gitu loh. Dan jangan sombong, karena kalau sombong ya orang tuh jatuh tuh rata-rata karena bukan dijatuhin orang. Saya lihat banyak orang tuh jatuh bukan karena dijatuhin orang, karena dia sombong. Karena dia sombong dia jatuh. Syarat saya sih cuma satu, jangan drugs. Kalau drugs saya nggak mau. Saya tidak bisa bekerja dengan orang yang drugs. Karena saya udah pengalaman jadi kacau gitu kerjaannya gitu. Dan orang biasanya udah nggak mau belajar dan nggak mau tahu orang lain gitu loh. Syaratnya cuma itu aja. Kalau mau belajar, silahkan gitu loh. Asal punya kemauan, disiplin, punya attitude lah, jangan sombong. Karena begitu sombong ya, di agama manapun juga kita kan nggak boleh sombong. Gitu. Benar banget ya Bu ya, harus tetap keep humble dan rendah hati, itu penting banget. Tapi nggak boleh rendah diri ya. Oke. Tadi saya lupa satu, harus pede. Saya sampai ngajarin ke orang-orang, saya ceritain ke orang-orang, pede itu sebagian dari iman. Harus percaya diri. Karena bagian daripada rasa syukur kita kepada Tuhan, itu pede, percaya diri. Apapun yang dikasih sama Tuhan, kita harus pede. Saya tuh diajarin sama ibu saya harus pede kemana-mana. Makanya saya suka diledekin sama kakak saya. Kakak saya yang nomor 1 cowok. Dia bilang, gue udah keliling dunia. Gue ketemu cewek yang gendut tuh yang paling pede cuma lo doang. Saya ngomong, saya bilang, ya itu kelebihan saya. Paling nggak kelebihan lemak kan. Tapi harus diimbangi dengan kelebihan yang lain gitu loh. Kekurangan. Kalau orang menghina, saya sindir. Kalau misalnya orang bilang lo gendut, ya saya bilang kalau lo nyari cewek yang langsing berarti lo sama anjing dong, yang suka tulang kan anjing. You got it.
Kalau ada orang yang ngeledekin saya, cowok misalnya ngeledekin saya gendut gitu. Terus saya bilang, oke, lo suka cewek yang langsing ya, yang kurus ya, oke. Berarti lo anjing dong. Yang suka anjing kan, yang suka tulang kan anjing. Kalau manusia kan sukanya daging. Saya cindir balik seperti itu. Oke, ini ada yang nanya, Bu, tentang cara masuk ke dunia entertainment. Nah, ini ada dari anak Agung Ngurah Pasca. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan IT dan dia ingin terjun ke dunia entertainment. Nah, katanya saya lihat dari seminar sebelumnya open casting sudah sangat jarang dilakukan. Nah, bagaimana cara membuat portofolio agar dapat direkrut sebagai cast dengan tampang dan tinggi yang pas-pasan? Oke. Kalau saya tuh balik lagi tadi saya yang dilihat orang tuh sebenarnya karakter. Yang tampangnya pas-pasan itu ada juga banyak, tapi kita punya kelebihan apa enggak? Misalnya si Agung, anak Agung pokoknya Agung. Agung misalnya dia merasa tampangnya pas-pasan, tingginya juga pas-pasan. Kamu punya kelebihan apa yang lain? Bisa acting nggak? Atau lucu nggak? Nah, kalau mau masuk sekarang memang nggak ada open casting, tapi orang tetap sekarang ada yang namanya stand up comedy. Jadi yang namanya pencarian bakat itu di mana-mana ada sekarang. Itu dan kalau kita ngelihat anak-anak yang keluaran stand up comedy itu tampaknya banyak yang biasa-biasa aja, tingginya juga biasa-biasa aja, bentuk tubuhnya juga ada yang gendut banget, ada yang kurus banget, tapi mereka punya karakter, mereka lucu gitu loh. Seperti saya nemuin Agus Ringo lucu gitu, tampaknya biasa-biasa aja. Nah, kalau misalnya sekarang, misalnya dia di Bali kamu ikut komunitas film di Bali. Sekarang kan ada ya komunitas film pendek, mulai dengan main film pendek. Kalau dia berbakat pasti dilihat orang. Atau dia punya YouTube channel atau dia punya Instagram yang dia bisa melucu di situ. Banyak orang yang bukan siapa-siapa, nggak ikut stand up comedy, nggak ikut apa-apa, karena dia berbakat, YouTube-nya jadi viral, atau Instagram-nya juga banyak followernya. Saya banyak follow orang-orang yang tidak ganteng, tidak tinggi, tidak cantik, tapi Instagram-nya menarik. Banyak hal mulainya bisa jadi mulai dari penyiar radio, tapi masih bergaul, networking. Kalau dia di Bali, nggak usah pindah ke Jakarta dulu. Di Bali aja banyak kan. Gitu. Ikut kegiatan komunitas. Ikut komunitas film. Pasti inilah, apalagi kalau film-film pendek kayak gitu. Dia nggak nyari bintang, dia cari teman-temannya aja. Lo main dia di sini ya, main ya. Dari situ kan dia belajar. Gitu. Nanti kalau misalnya dia memang menonjol, ya kalau saya bilang tuh namanya bakat atau tampang tuh cuma 10% ya. Yang lain tuh kerja keras, networking, sama hoki. Saya percaya hoki. Karena ada orang yang memang hoki, ada yang enggak. Yang juara-juara pencarian bakat tuh, yang nomor 1 belum tentu sepopuler yang nomor 2 atau cuma jadi finalis. Kayak Jennifer Hudson, dia di American Idol tuh nomor 7. Tapi dia lebih terkenal daripada pemenangnya nggak tahu kemana sekarang, nggak ngetop. Tapi dia kerja keras, dia punya bakat, dia latih dan dia belajar terus. Misalnya dia bisa acting pun dia harus terus belajar. Di Bali juga banyak kok. Sekarang ya industri film itu di mana-mana ada. Kemarin saya lihat ada anak-anak Surabaya bikin film bagus. Anak dari Padang juga saya lihat filmnya bagus. Terus Makassar juga bagus. Di Bali juga ini di Bali juga ada komunitas film, di Cirebon aja ada kok, jadi harus cari gitu loh, gitu. Oke, ini ada lagi. Nah, ini lebih minta pendapatnya Ibu Lala nih. Kan Ibu udah berpengalaman banget jadi di bagian produser dan juga tadi vice president dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Alika Ruhkan. Lala idealnya berapa
Berapa tahun minimal seorang karyawan bekerja di satu perusahaan sebelum menerima tawaran yang lebih baik di tempat lain? Oke, baru tadi saya ngobrol sama suami saya, ada orang yang pinter tapi dia kutu loncat, bentar-bentar pindah gitu loh. Nah, at least 2-3 tahun di satu tempat. At least. Kalau misalnya cuma 6 bulan, 8 bulan, terus pindah lagi, apalagi pindah industri, you're going nowhere gitu, nggak kemana-mana gitu loh. Tapi harus fokus, yang tadi saya bilang itu harus fokus. Kalau misalnya dia memang kecintaannya di dunia entertainment, fokus kerja di dunia entertainment. Saya sebelum saya masuk TV, saya udah kerja di PH, saya jadi promotor, dan saya kerja di musik. Jadi begitu masuk ke TV, dan saya juga nulis dulu. Jadi saya news juga saya udah menguasai, musik juga menguasai, sinetron, film saya menguasai, baru saya masuk TV. TV itu kan semua ada di situ gitu. Jangan pindah. Jadi walaupun waktu itu saya pernah dapat tawaran dengan gaji yang bagus banget, bisnisnya batu bara, saya nggak akan saya noleh gitu loh. Karena saya belok berarti gitu. Saya juga pernah tawaran ke bank, saya bilang enggak. Kalau saya di bank, saya mesti mulai dari nol lagi. Kalau saya dari bank, kalau saya mau masuk kerja di bank ya dari dulu, dari kuliah saya udah magang di bank gitu. Gitu. Jadi jangan pindah-pindah, jangan pindah industri paling enggak. Sehingga kamu punya keahlian gitu. Nah, kalau misalnya pindah-pindah cepat itu, orang akan melihatnya dia nggak setia, atau orangnya bosenan, atau orangnya cuma semata-mata duit doang gitu loh. Kalau pindah kan kayak tadi saya ngasih contoh, ada pegawai saya baru 8 bulan kerja, dia pindah karena tawarannya 3 kali lebih gede daripada di RCTI. Ya dia pindah ke TV nomor 10, ya dia nggak belajar banyak dong. Kalau dia mau belajar yang di TV nomor 1. Jadi kalau kalian masih muda, jangan pertama pilih industrinya yang kalian memang suka. Kedua pilih bosnya. Gitu. Bosnya bisa ngajarin kamu apa enggak. Karena kalau punya bos yang nggak ngajarin, bosnya yang bikin kamu stres tiap hari, ya kamu kerja itu sebagai siksaan. Tapi kalau if you love your job, kamu ngerasanya nggak kerja. Kayak saya sebagai programming, salah satu kerja saya adalah nonton film. Tiap tahun kita ke LA, seminggu nonton film. Kerja kita cuma nonton film dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Orang bilang, lo enak banget ya. Ya enak lah, nonton dibayar gitu loh. Tapi kalau filmnya jelek, mau mati rasanya. Di ruangan gelap dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tiap hari gitu loh. Cuma yang kita nonton kan nggak semua yang kita suka kan. Ya itu. Jadi harus bisa belajar, tapi kalau bisa milih bosnya lah gitu. Kalau bosnya nggak bagi ilmu sama kamu, ya end up kamu cuma dapat duit doang tapi nggak dapat kepinteran. Berarti harus banget kita konsisten ya Bu ya, dan juga fokus. Ya, harus konsisten, itu bagian dari persisten juga gitu. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Bu, kita sudah bentar lagi sudah mau selesai. Untuk Ibu, apa saja harapan untuk perkembangan film Indonesia? Kalau misalnya Ibu lihat dari kualitasnya, skenario-nya, pemain, hingga sinematografinya sekarang. Kalau saya sih melihatnya film Indonesia udah bagus. Jauh lebih bagus daripada film Malaysia, Singapura, atau Brunei. Tapi kembali lagi, orang Indonesia itu tidak masih film itu dianggap cuma sebagai produk seni dan kreatif, padahal itu produk industri gitu loh. Cita-cita saya kepengennya film Indonesia itu bisa international market, masuk ke international market, karena kita itu budaya kita kaya, value added-nya kita kaya, adat kita juga kaya gitu loh. Nah, kita punya strong family background yang banyak sekali yang bisa kita jadikan suatu cerita film. Tapi kembali lagi, kita harus punya pede bahwa film kita itu bisa bersaing, kita bisa jadi kayak drama Korea gitu loh. Ini bisa kemanapun, kayak film India juga kemanapun ada gitu loh. Memang
panjang jalannya, tapi kita harus berusaha. Kalau saya ngelihatnya di film Indonesia udah jadi tuan rumah. Dari dulu, dari saya waktu di Indika, dari saya di Sony Music juga, lagu Indonesia, musik Indonesia, dan film Indonesia itu jualannya tuh lebih gede daripada film asing. Kalau film box office itu hanya laku di Jakarta doang. Tapi kalau kita ke daerah, itu yang laku tuh film Indonesia. Musik juga gitu. Dulu tuh ya, zaman saya di Sony Music tahun awal 2000, itu yang paling gede tuh jualannya itu cuma Titanic. CD lakunya cuma 800.000 keping. Dibandingkan dengan Sheila on 7, hampir 5 juta. Gitu loh. Padahal biayanya bikin musiknya lebih murah daripada orang Indonesia tuh lebih senang nonton film Indonesia. Jadi sekarang tantangannya adalah bukan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, enggak, kita udah jadi tuan rumah dari kapan tahu. Tapi gimana caranya program kita itu bisa masuk ke pasar internasional. Saya beruntunglah sekarang ada Disney Channel, Disney Plus, ada Netflix, ada iFlix, ada View, ada siapa yang mereka juga nerima, karena mereka juga sadar bahwa film Indonesia itu ditonton lebih banyak daripada film asing di Indonesia. Nah, dengan masuk ke pasar yang borderless kayak gitu, akan banyak lagi film Indonesia yang ditonton orang. Kalau buat saya, kalau film Indonesia atau musik Indonesia merajai di Malaysia, pasar Brunei, buat saya udah bukan cerita baru gitu loh. Dulu tuh sampai pemerintah Malaysia melarang radio-radio itu memutar terlalu banyak lagu Indonesia, karena musik Indonesia itu diputar 90% tuh radio di Malaysia muter musik Indonesia, sehingga dibuat peraturan sama pemerintah, diproteksi gitu. Tapi nggak bisa di selera orang tuh nggak bisa dibatesin. Nah, ini gimana caranya bahwa kekurangan kita di marketing, kekurangan kita di promotion. Makanya saya kan dari UI, saya tadi ngomong ke teman-teman di UI, gimana caranya orang-orang yang marketing, ahli promosi ini masuk ke dunia film, dunia kreatif Indonesia, supaya gimana memasarkan produk-produk kreatif kita, musik, film, yang namanya desain baju segala macam untuk masuk ke pasar internasional. Karena potensinya ada. Karena kita kaya gitu loh. Kenapa telenovela laku dulu ya? Kenapa drama Korea laku? Kenapa film India laku secara internasional? Bisa menembus pasar internasional karena punya budaya yang kuat. Karena kalau misalnya saya ngeliat kan dulu yang merajai itu kita nonton drama Jepang tuh. Kamu kalau ingat itu drama Jepang. Habis itu dikikis habis sama Korea. Karena Jepang udah modern. Jadi orang udah tinggal sendiri-sendiri. Sehingga masalahnya nggak banyak. Kalau di Indonesia kan masalahnya. Kayak di drama Korea, masalah suami istri, pacar, mertua, ipar. Ada semua kan di dalam situ kan. Inteknya banyak kan. Di Indonesia juga ada. Dengan budaya juga. Kayak misalnya sama-sama Jawa aja. Orang Jogja merasa beda sama orang Solo gitu loh. Nah itu kalau dikulik kan banyak banget gitu loh. Jadi kaya banget dengan cerita tuh kita kaya banget. Cuma harus ada orang-orang yang memasarkan ini di luar negeri. Harus gitu. Karena ini industri besar sekali, besar banget. Gitu. Oke, berarti jadi tantangan ya Bu ya buat generasi saya sekarang dari akhir tahun 90-an tuh. Tantangan saya gimana caranya membawa hasil entertainment industri Indonesia ke pasar internasional. Itu cita-cita saya. Oke. Nah, pertanyaan tadi telah menutup perjumpaan kita hari ini sama Bu Lala. Thank you banget, Bu. Sama-sama, saya juga senang bisa sharing. Saya bukan orang teori soalnya. Saya orangnya praktis. Makasih juga Kak Dita atas wadahnya yang luar biasa, bisa kumpul-kumpul bareng sama teman-teman di sini, meskipun sekarang corona nggak bisa ngapa-ngapain, kita bisa belajar bareng Ibu Lala. Banyak banget yang udah kita dapetin dari cara kita menjadi pemimpin yang baik, apa saja yang harus kita miliki kalau kita mau masuk ke dunia film, dan berbagai pengetahuan luar biasa lainnya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah join selama 1,5 jam kurang lebih.
Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga jika Ibu ada kata-kata closing statement, boleh juga, Bu. Saya senang banget bisa berbagi. Kalau saya sih, saya bukan orang yang teori, saya lebih banyak menceritakan pengalaman saya, karena kalau teori bisa dibaca di buku. Tapi kalau pengalaman kan mesti di-sharing ya. Betul. Karena menurut saya kalau kebahagiaan itu dibagi itu akan berlipat ganda. Kalau kesedihan kalau dibagi itu akan berkurang. Jadi kalau kamu sedih, kamu bagi sama teman kamu, sahabat kamu, kesedihan kamu akan berkurang. Tapi kalau kebahagiaan kamu atau pengalaman kamu dibagi ke orang akan bertambah. Itu yang satu. Kedua adalah jangan berhenti belajar. Jadi saya juga bisa belajar dari teman-teman, apalagi teman-teman yang milenial, yang taste-nya atau cara pandangnya beda, itu saya juga perlu tahu. Jadi, dan saya merasa kalau mau belajar bukan hanya di sini aja, tapi ini pembuka. Jadi Dita, terima kasih Dita sudah membuka jalan. Kalau kalian mau tanya, mau apa, itu bisa kirim DM ke Instagram saya. Ini apa namanya, saya akan jawab, atau saya akan jawab secara rame-rame, atau saya kasih quote pengalaman saya untuk bisa belajar. Jangan menyerah, never give up. Keadaan memang lagi sulit, tapi semua pasti ada jalannya. Be confident saja, percaya diri, percaya sama Tuhan. Dengerin kata mama, dengerin kata orang tua itu. Nah. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Thank you, Bianca. Thank you, Dita. Dita, apa ada closing statement? Boleh juga. Ada. Aku cuma mau bilang terima kasih Kak Lala. Stay amazing. Sama-sama. Bersyukur banget Kak Lala sempetin waktu. Sama-sama. Salam buat mama, salam buat papa. Thank you. I will. Oke, teman-teman jangan lupa ada link feedback diisi dan juga di review acara kelas kita hari ini dengan Ibu Lala Hamid. Boleh juga di tag di Instagramnya @dignitysocial dan juga @dita_sudarjo. Kemudian juga boleh tag ke Ibu ya, Bu ya? Boleh dong, boleh. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa diisi linknya sama di review kelasnya. Dan juga boleh banget join Telegramnya kita di linknya nanti akan dibagi. Kenapa? Kak Lala nggak tulis buku? Saya lagi nulis novel malah. Oh, novel. Soal apa novelnya? Wow. Novel, aduh, saya tuh dulu kan sebelum kerja, saya tuh suka nulis novel, suka nulis cerita pendek di Hai, di Gadis, di Femina. Dulu terus sekarang saya udah cita-cita, saya kalau udah pensiun saya mau nulis buku, pengen nulis buku, tapi sekarang lagi buat novel karena banyak banget cerita saya yang dari tahun berapa belum sempat ditulis. Jadi nulis buku sih cuma satu sih, Dit. Kan pengalaman saya kan menyangkut banyak orang nih. Iya. Jadi saya takutnya kalau saya nulis buku nanti saya ngomongin orang jadinya gitu. Nanti ada yang tersinggung, ada yang nanti jatuhnya jadi kayak gosip gitu loh. Jadi saya masih ragu tuh mau nulis pengalaman saya, karena kan kalau cuma nulis pengalaman nggak memberi contoh kan nggak enak kan. Jadi itu yang yang saya lagi mikir, apakah saya perlu nulis buku ataukah saya cuma kasih ini kayak gini aja gitu, acara-acara yang seperti ini saya bisa kasih, karena saya bisa jaga. Saya nggak mau ngomongin orang ini, kalau ngomong bagusnya aja sih boleh ya, tapi kalau ngomong negatifnya kan banyak banget pengalaman saya itu bertemu dengan orang-orang yang bikin kejadian nggak enak. Mungkin ada satu hal saya mau share, mungkin sedikit aja, Dit ya, pengalaman saya sama papanya Dita. Jadi waktu itu saya di Sony Music, jadi mau ngeluarin album, siapa namanya, Mandy Moore. Waktu itu mau ngeluarin album, at the same time papanya Dita mau ngeluarin Cosmogirl, the first edition. Jadi dari Cosmopolitan itu mau ngeluarin Mandy Moore, fotonya Mandy Moore. Nah, jadi dikirim ke kita foto-fotonya, dikirim ke Cosmo, foto-fotonya yang untuk jadiin cover. Terus udah gitu keluarlah covernya. Udah pasang, papanya Dita tuh udah pasang di banyak tempat, billboardnya segede-gede gambreng itu. Ini billboard di jalan-jalan gitu kan. Dan udah dicetak
kalau nggak salah cetakan pertama berapa ratus ribu. Tahu-tahu kita dapat surat dari manajemennya Mandy Moore bahwa foto yang diberikan itu tidak boleh dikeluarkan. Saya nggak tahu apakah fotonya menurut Mandy Moore-nya tidak bagus atau manajemennya nggak bagus, sehingga harus ditarik kembali. Padahal udah cetak berapa ratus ribu. Itu saya melihat bahwa sebagai partner, papanya Dita itu bisa menghandle masalah ini dengan kepala dingin, sehingga kita juga dari Sony Music juga nggak panik juga gitu loh. Itu kita bisa diselesaikan dengan baik-baik, kita ngomong dan lain-lain. Memang ada rugi secara material, tapi tidak menjadikan antara Sony Music dengan MRA itu jadi berantem gitu loh. Dan kita juga itu kan masalahnya kan MRA mewakili Cosmopolitan, Hearst Publishing, kita juga mewakili Sony Music Internasional yang juga perusahaan besar gitu loh. Sementara kita ini nih kayaknya saya kan bekerja juga, kalau papa yang punya gitu. Jadi kayak remahan rengginang nih gitu loh. Kayaknya kalau di press habis gitu. Tapi itu yang melihat bahwa partnership itu dalam susah dan senang itu yang dihargai. Jadi itu makanya saya bilang salah satu pemimpin yang bagus itu dia tidak bikin timnya itu jadi panik gitu loh. Bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu. Jadi itu kenapa kalau kita bilang papa sama anak-anaknya galak, ya semua orang tua sama anaknya harus galak. Itu harus. Gitu. Tapi kalau sama partner itu jaga hubungan itu penting banget gitu. Gitu. Ya, makasih Mbak. Itu penutup dari saya, itu contoh. Ya, Mbak Lala memorinya bagus ya, masih ingat semua cerita, lucu banget. Saya itu memori cerita, story memori saya kuat. Saya hafal cerita-cerita teman-teman saya dari TK. Wow. Tapi saya punya kekurangan, saya masalah di nama. Kalau kamu perhatiin, saya itu disleksia minor. Disleksia minor. Jadi kalau saya mau ngomong prioritas, itu saya mesti mikir dulu. Saya ngomong kelapa gading, saya mesti mikir dulu, karena keluarnya nanti kepala daging. Tapi dari kecil ibu saya bilang, nggak apa-apa, karena Einstein kayak gitu, Beethoven kayak gitu, si Clinton juga kayak gitu, Tom Cruise juga gitu, jadi ya udahlah. Saya terima itu sebagai katanya dokter sih, otaknya lebih cepat daripada mulutnya. Tapi memori saya tentang fotografi memori sama cerita itu, saya ingat, tapi nama agak susah. Apalagi kalau namanya orang Rusia gitu, lebih susah lagi, mati gue. Saya nama keponakannya saya suka lupa, tukar-tukar. Tapi mungkin papa lupa. Kalau Dita ngomong papa mungkin lupa cerita itu. Tapi saya ingat cerita itu. Karena dalam hidup saya ketemu dengan banyak pemimpin, banyak bos. Sehingga saya bisa punya pengalaman ya. Bosnya kayak gimana, dari yang ujung sekali bos yang baik sekali atau sampai ujung sekali bosnya yang jahat sekali gitu. Kejam ya, I know which one. Kejam. Ya, I know. Gitu. Terima kasih, sorry nambah karena saya kalau supaya Dita tahu papahnya gimana gitu loh. Thank you so much. Gak apa-apa Bu, pengalamannya Ibu luar biasa banget. Iya, teman-teman juga pasti banyak. Saya mulai kerja dari kecil. Iya. Saya mulai kerja dari kecil, makanya kalau pesan saya start as earlier as you can. Start sedikit gitu. Dan kerja kan bukan hanya cari duit kan. Cari pengalaman, cari temen. Pengalaman dan lain. Kalau kita kerjanya bagus, duitnya ngikut kok. Yakin aja. Duit itu akan ngikut kemana kamu pergi kalau kerja kamu bagus. Gitu. Penutup dari saya itu. Terima kasih banget. Jadi mungkin saya berpikir kalau saya bisa menceritakan tanpa ngomongin orang, mungkin saya takutnya aja, takut ngomongin orang, nanti dosa soalnya. Oke. Thank you, Mbak. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. Kalau ada nanya boleh ke Instagram saya, silahkan. Iya tuh banyak pertanyaannya, ada 53. Oke, nanti saya jawab satu-satu. Senang kok. Mumpung lagi pandemi kan. Oke, see you. Take care. Ya, iya, you too. Take care. See you after corona ya. God bless. Sama-sama. Mau cerita sedikit gak tentang Häagen-Dazs? Mau dong. Oke. Ayah saya almarhum, dia tuh percaya satu bank nasional sama satu bank
internasional. Ada satu bank internasional ini, dia tuh taruh duitnya di situ. Saya bilang, kenapa sih? Saya bilang gitu. Soalnya bank yang lain nawarin bunga lebih bagus gitu loh. Cuma gara-gara itu ininya, yang klien orang yang pegang ayah saya itu, customer service pegang ayah saya itu, tiap bulan ngirimin ayah saya Häagen-Dazs. Astaga. Das, dia rela naruh duitnya semua di bank itu. Astaga, kan baik, dia bilang enggak. Tapi ayah saya itu ini apa namanya? Kalau dia orangnya OCD, jadi tiap bulan dia general check up. Kalau hasilnya bagus, dia akan menghadiahi dirinya dengan Häagen-Dazs dan Wagyu steak. Kocak banget. Jadi dia ini banget kalau soal Häagen-Dazs. Jadi dia bisa rebutan sama cucu gara-gara Häagen-Dazs. Jadi dia punya waktu tahun berapa itu ada kartu kredit dari bank, satu bank yang ngasih diskon 50% Häagen-Dazs. Itu kartu kreditnya itu belanjanya cuma Häagen-Dazs saja. Jadi selama dia hidup itu di kulkasnya dia, freezernya dia harus ada Häagen-Dazs. Weh, amin. Makasih. That's the story that my almarhum ayah saya. Wow, lucu banget sih. Gara-gara Häagen-Dazs taruh uangnya di bank itu semua. Kocak. Pantesan Häagen-Dazs sering kerja sama bank. Mungkin memang efektif kali ya, karena aku dealingnya kan sama bank. Aku bisa bank to bank, office to office gitu. Apa namanya? Itu bisa kamu ceritain ke customer service bank gitu loh. Maksudnya orang-orang kayak ayah saya bisa setia sama bank itu hanya karena Häagen-Dazs. Iya, benar. Thank you, Kak. Lucu banget. Semangat ya. Iya. Aku jualan Häagen-Dazs-nya. Iya. Thank you. Bye. See you. See you. Makasih moderator Bianca, good job, and thank you Feli. Thank you Bianca. Preparing. Thank you Bianca, good job. Thank you semua yang ikut kelasnya, ikut kelas bahasa Cina. Oke, biar kita belajar, biar sukses kayak Kak Lala. Sama-sama. Saya kalau diomelin ibu saya pakai bahasa Cina loh. Iya, wah, bahasa Cina tuh bener-bener bakal jadi bahasa Cina tuh bener-bener bakal jadi nomor 1 di dunia loh ya. Makanya kita harus of course. Iya, kita harus bener-bener belajar loh guys, nggak bercanda-bercanda. Gue udah berapa kali berhenti mulai. Susah banget soalnya. Tapi aku mau. My brother bisa baca dan nulis. Kalau orang ngomong saya ngerti. Tapi my mom can speak Chinese all dialect. Mandarin, Hokkien, Teochew, dia bisa semua ya. Wow, pinter banget. Gue harus sih bisa nih. Harus bisa. Iya. Oke. Thank you. Nggak selesai kita. Oke, bye-bye. Bye. Ayo yang di sini follow Kak Lala punya IG, be persistent, jangan nyerah, terus ikut les bahasa Cina. Gratis, mumpung gratis. Terus kalau yang suka dandan, ikut kelas makeup. Gitu. Oke, thank you. Thank you. Terus ikut kelas olahraga. Ini buat yang ABG ada sex education ya. Kalau kamu punya adik suruh ajak tuh, karena di sekolah Indonesia suka nggak diajarin. Aneh banget itu. Ya. Terus ada public speaking juga ya sama senior Metro TV jurnalis. Jadinya. Oh iya. Jadi bagus tuh sama Metro TV itu susah banget loh masuknya. Jadi kalau jurnalisnya udah senior di situ dan dia yang interview Pak Jokowi, dia memang jago ngajar. Gitu. Terus izin live semua pada mau sholat maghrib. Ya boleh live, tenang aja ini udah. Thank you, see you. See you nih pada ini. Bye. Bye. Mandarinnya belum penuh kok. Kelas Mandarinnya belum penuh. Coba kita cek lagi ntar. Kayaknya belum penuh deh karena kita baru keluarin kemarin. Kamu tahu dari mana udah penuh? Coba kita cek ntar. Oke, buat teman-teman boleh banget buat follow Instagram Adik Niti. Bisa konseling gratis sama dokter ya via Zoom. Mana dokter Olivia, cantik lagi dokternya. Itu gratis, tinggal sign up. Biar kalau kamu galau nggak usah curhat ke temen, ntar mungkin lebih besar masalahnya, ya kan? Atau bisa diadu domba. Iya, digosipin nih kayak. Iya bener kan, dia mendingan belajar bahasa Inggris tuh. Terus ada perempuan CEO, iya tuh yang punya batik pabrik besar banget tuh. Batik keris ya papanya. Michelle sama Ginta. Terus ada cooking class buat yang mau masak ya, mau jago masak gitu. Terus ada kelas mereka mau di-invite ke kelas WA tapi belum ada kabar nih. Oke, ntar aku cek lagi ya. Mungkin ini weekend dia belum ada kabar. Masa udah full kota sih yang speaking Mandarin? Masa sih beneran? Oke, aku cek ya. Ntar kayaknya belum full deh karena kita baru buka kemarin. So we'll see.
We'll see, I'll check. Terus ada soal ini bangun brand. Oke, sama bosnya tolak angin. Karena kan siapa yang nggak tahu tolak angin ya? Pak Irwan jago tuh. Iya, Pak Irwan jago emang, makanya. Gitu. Jadi kita harus belajar dari dia. Iya dong, pilih gestarnya nggak pelit ilmu. Iya, Kak Lala nih baik lah. Terus banyak kelas makeup, terus ada kelas sama Didit Maulana. Terus ada kelas sama yang buat film kesukaan aku, Kartini. Aku suka Kartini. Robert. Enggak, kalau itu kan sutradara. Kalau ini produsernya. Oh, produsernya, oke. Gitu. Kalau Hanung memang keren sih. Ntar ya, aku coba tanya ya. Aku cuma pertama. Ya. Aku juga kenalin dia sama Eyang Habibie dulu bang. Itu apa? His number. Oh, you have? Hanung itu pertama kali bikin FTV sama saya, pertama kali bikin sinetron sama saya, pertama kali bikin film juga sama saya. Itu benar nggak sih dia katanya galak banget ya kalau di lokasi syuting sutradara paling galak? Ya, kalau sutradara harus galak dong. Oh gitu. Kalau nggak ini, kalau nggak jalan, nggak apa? Kalau nggak disiplin, karena kalau di film itu kan ada 70-100 orang yang kerja tim ya. Kalau misalnya satu nggak disiplin atau satunya males atau apa ya nggak jadi gitu. Iya benar-benar. Wow. Ntar deh Pak Hanung aku coba tanya ya. Terus dia galak nggak ngomong kasar ya. Iya. Kalau yang ngomong kasar ada sutradara yang ngomong kasar. Iya tuh Kak, kalau kelas English for traveling belum full deh, masih ada kok. Karena kita pakai Google Meet, jadinya cuma bisa 100 orang. Google Meet. Kalau Zoom kan bisa 500 barusan. Kalau Google Meet 100. Gitu. Nih enak nih yang punya Zoom. Kayak ya Zoom tiap bulan bayar loh, Kak. Aduh, parah. Iya, hebat yang punya Zoom nih. Yang punya Zoom. Tapi akhirnya Google Meet. Zoom kan yang punya Cina. Wah, kelas Inggris sudah penuh semua Kak Dita dari kemarin. Oke, ntar kita buka yang baru ya. Jadi kamu follow aja, karena ntar kita buka yang baru. Kalau kelas Inggris tuh banyak teman-teman aku yang mau ngajar. Ya. Kelas Cina ini yang rada berat. Karena teman-teman aku juga banyak yang belum bisa. Iya. Oh, Ima? Kita nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Yeah. You know, aku kenal Mama waktu aku umur 16 tahun loh. Wow. Soalnya Om Lece, my dad punya bisnis sama my dad. Oh gitu, small world ya. Wow. Oh, iya. Kelas olahraga katanya belum buka pendaftaran. Udah, oke deh. Ntar aku ngobrol lagi ya. Aku ntar bilangin ke timnya. Kelas olahraga udah buka, gile. Kelas olahraga. Itu buat yang nggak pernah olahraga atau yang males. Gitu. Jadi jangan yang pro. Kalau yang pro ntar bosen pasti. Gitu, udah buka. Saya permisi dulu ya, Dit. Iya, iya. Iya, aku juga. And then I start my wedding anniversary. Wow. Congrats ya buat your wedding anniversary. Thank you. Take care, Kak. Have fun. Thank you, Kak Lala. Thank you, Bianca. See you. Sama-sama, Kak. Iya, apa ngobrol di Instagram ya? Iya. Siap. Oke, Bianca ininya apa? Nanti saya lihat. Oke, thank you, Kak, waktunya. Terima kasih banyak juga teman-teman. Kelas yang masih buka ke Telegram. Kita ada grup Telegram. Kalau WhatsApp udah dikit doang, kita nggak bisa. Thank you ya semua udah ikut. Sabar ya, kelas aku olahraga bentar lagi buka jadi harus ikut. Oke, ada kelas bisnis aku juga, entrepreneur masih buka sama anti galau buat yang galau. Oke. Terima kasih Bianca, terima kasih semua. See you. Sama-sama, Kak. Belajar terus tuh, bener kata Kak Lala, guest teacher kita baik dan keren. Tadi aja dia bilang kita harus cari ilmu terus, nggak ada yang sia-sia semua ya. Dan kerja itu nggak cuma buat uang, sometimes kita harus cari pengalaman dulu, networking dulu gitu ya. Pengalaman itu penting ya. Join grup Telegram. Terima kasih Feli, terima kasih Bianca. Take care semua. Jangan nyerah ya. Doa. Have a good weekend. Yes. Have a good weekend. Siap. Makasih teman-teman yang udah join.